suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Mobilitas horizontal pula adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu pertama, faktor struktural, yaitu ketidakseimbangan jumlah tempat kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kelompok kerja. Yang kedua, faktor yaitu perbedaan kemampuan, yaitu kemampuan menentukan seseorang dalam memperoleh suatu kedudukan sosial. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial di dalam mobilitas sosial berhubungan erat dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan dan kemudahan untuk memperolehnya. Yang keempat, faktor ekonomi. Misalnya, keadaan ekonomi sebuah keluarga termasuk menengah ke atas karena usaha perdagangan sembako yang dimilikinya. Yang terakhir ada faktor politik, contohnya warga yang mengungsi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Selain ada faktor pendorong mobilitas sosial, terdapat juga faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kemiskinan. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Kedua ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Jenis saluran mobilitas sosial. Ada beberapa contoh jenis saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas sosial yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat menguasai lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang sukses dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua ada organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu adalah dalam bidang perusahaan maupun jasa. Pada umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi profesi lainnya. Dampak mobilitas sosial yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial, yang pertama ada mendorong seseorang untuk lebih maju, kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial selalu terjadi dalam kelompok masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Mobilitas